Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam Subang Santum untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata-kata nasihat, khususnya kepada pribadi saya sendiri dan untuk kita semua. Ini sering terjadi, baik di saya kira hanya di desa-desa sering terjadi, ternyata biar di kota kecamatan atau ke kota kabupaten atau ke kota provinsi, saya sering memperhatikan rata-rata masjid yang pernah saya masuki selalu ada yang terjadi seperti itu, yaitu ketika khutbah sedang berlangsung, banyak jamaah di luar masjid yang tidak masuk mendengarkan khutbah yang sedang berlangsung. Dan perlu kita ketahui, saudaraku, bahwa sholat Jumat itu 2 rakaat, dan 2 rakaat di mana yaitu di khutbah. Jadi barulah sempurna sholat Jumat kita apabila kita mendengarkan khutbah yang sedang berlangsung. Kecuali memang kita lambat, itu lain cerita. Kalau memang kita lambat, kalau kita sudah ada di pekarangan masjid kemudian kita tidak masuk, itu kita tidak mendapatkan yang namanya kesempurnaan sholat Jumat, karena sholat Jumat cuma 2 rakaat yang kita laksanakan dan di dalam khutbah terhitung 2 rakaat. Jadi mungkin saudaraku melakukan hal itu karena mungkin tidak diketahui ataukah belum pernah ada seorang pendakwah yang menyampaikan. Jadi saya berharap siapapun yang mendengarkan daripada video ini, supaya ketika kita pergi sholat Jumat, alangkah baiknya ketika sebelum azan, sebelum khatib naik di mimbar, kita sudah berada di dalam masjid untuk bersiap-siap mendengarkan khutbah yang akan berlangsung. Dan saya pernah mengalami di desa, pada waktu itu saya dipersilakan untuk membawakan khutbah Jumat, padahal di dalam masjid hanyalah 5 orang termasuk saya. Makanya saya sampaikan kepada salah satu pengurus masjid bahwa Pak, minta tolong panggil jamaah masuk karena tidak bisa membaca khutbah kalau hanya jumlah 5 orang. Jadi minta tolong dipanggil dulu masuk. Pengurus masjid bilang, kalau dibaca itu khutbah masuk mi. Tidak seperti itu, harus ada di dalam masjid baru dimulai khutbah. Dan alhamdulillah saya sampaikan seperti itu. Ya alhamdulillah, meskipun meskipun masih ada orang yang di luar masjid ketika khutbah sedang berlangsung, tapi tidak seperti dulu sebelum saya sampaikan. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, marilah kita bersama-sama untuk saling ingat mengingatkan, dan jangan selalu menganggap remeh hal-hal seperti itu sehingga merugikan diri kita sendiri. Mungkin kita menganggap remeh bahwa nanti di iqamat baru kita masuk, jangan selalu menganggap remeh, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Kalau di dunia ini mungkin kita masih bisa mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nanti di akhirat baru kita lihat bahwa siapa yang selamat ataupun siapa yang celaka. Jangan kita berkata seperti demikian. Kalau di dunia ini kita mungkin bisa seenaknya berbicara, tetapi ketika kita nanti di akhirat, barulah kita menyesal dengan penuh penyesalan, namun itu tidak ada artinya. Jadi sebelum itu terjadi, marilah kita bersama-sama untuk saling ingat mengingatkan, sehingga kita selalu ada semangat dalam bersungguh-sungguh dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika ada saudara kita yang menyampaikan, yang menasihati kita, jangan kita marah-marah ataupun tersinggung, karena kita harus saling ingat mengingatkan. Alangkah bersyukurnya kita kalau ada saudara kita yang ingin mengingatkan kita ketika kita lupa. Jadi seperti itu. Jadi
Saudaraku dimanapun berada, marilah kita bersama-sama untuk saling ingat mengingatkan. Ketika ada salah, kita saling ingat mengingatkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meraih yang namanya keselamatan dunia maupun akhirat. Jadi saudaraku mungkin yang belum memahami, dan ketika sudah memahami segera diamalkan, karena bukan hanya sekedar ingin ditahu tapi ingin dan harus diamalkan. Jangan hanya sekedar ditahu baru tidak diamalkan, rugi. Jadi ketika sudah ditahu maka bersegeralah mengamalkannya, dan terutamanya kepada diri pribadi saya sendiri, semoga saya lebih giat lagi mengamalkan apa yang saya sampaikan. Dan ketika ada saudaraku yang mendengarkan video-video saya kemudian ada kekurangan yang saya sampaikan, mohon saya ditegur, mohon saya dibantu, dibimbing saya. Semoga saya banyak menyampaikan perkara agama sehingga saya bisa banyak lagi untuk introspeksi diri, untuk uh, mencari daripada apakah saya sudah mengamalkan, apakah saya belum mengamalkan, sehingga saya bisa lebih giat lagi untuk mencari kesalahan diri pribadi saya sendiri sehingga saya bisa memperbaiki. Jadi seperti itu, saya berharap ketika ada kata-kata saya yang kurang baik, mohon dikomentari supaya saya bisa memperbaikinya. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan saudaraku. Ada baiknya datanya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya datanya dari kepribadian saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.